Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua. Semoga sehat selalu. Dengan saya Meliana Damayanti. Pagi ini kita akan bahas tentang nasionalisme dan cinta tanah air. Dan ini adalah pertemuan terakhir dengan saya. Konten yang ingin saya sampaikan, definisi nasionalisme dan sejarah nasionalisme Indonesia. Ini bukan hal yang baru, ini saya hanya memberi pencerahan saja. Tapi sebelumnya mari sama-sama kita berdoa dulu, semoga dimudahkan. Berdoa selesai, baik. Definisi nasionalisme. Nasionalisme artinya sikap mencintai dan bangga terhadap tanah air, akan sesuatu yang ada di dalamnya, serta rela berkorban untuk menjaganya. Nah, dari definisi ini dilihat dari definisi sebelum sampai cinta, kita harus tahu dulu dan harus memahami dulu, ya. Biasanya rasa nasionalisme muncul karena adanya sesuatu dari dalam maupun dari luar, ya, kondisi dari dalam ataupun dari luar. Contohnya ketika penjajahan, maka rasa nasionalisme itu tumbuh. Ataupun seperti kondisi saat ini, adanya virus corona yang melanda Indonesia juga, itu bahkan seluruh dunia. Maka saling bantu-membantu untuk meringankan beban sesama manusia ataupun sesama warga dari negara tersebut. Misalnya kalau di Cina itu ketika Wuhan terjadi lockdown, maka provinsi-provinsi lainnya itu membantu dokter-dokter setempat. Jadi dokter dari provinsi yang berbeda itu terjun ke Wuhan, ya, ke Wuhan, sampai kemudian mereka juga membantu terkait keuangannya, karena warga Wuhan kan tidak boleh keluar. Jadi persediaan makan semuanya itu disuplai langsung dari pemerintah daerah sana, ya. Ataupun di Malaysia ketika lockdown, Kuala Lumpur lockdown, maka pejabat-pejabatnya diminta untuk menyisihkan sebagian rezekinya, gitu ya, pendapatannya, untuk bisa membantu warga yang di lockdown, termasuk Kuala Lumpur, gitu ya. Dan mereka terkumpul sampai 900 sekian triliun, gitu ya. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Kita lihat bagaimana pengalaman Indonesia terkait nasionalisme. Faktor yang terjadi itu biasanya karena faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal di Indonesia sendiri adanya kenangan masa lalu kejayaan, gitu ya. Jadi di masa lalu itu kalau kita lihat sejarah atau kita baca sejarah, ya, ada kejayaan Sriwijaya, ada kejayaan Majapahit, kemudian ada kejayaan Singosari, gitu ya. Itu adalah kenangan-kenangan masa lalu di mana Indonesia dengan Nusantaranya mampu jaya, gitu ya. Kemudian adanya kaum terpelajar yang memberikan dorongan-dorongan atau stimulus sehingga terbangkitkan, gitu ya, adanya perubahan di masyarakat, dan juga adanya perlakuan semena-mena penjajah terhadap warga negara Indonesia sendiri. Kemudian untuk faktor eksternalnya itu karena adanya Perang Dunia Pertama maupun Kedua, kemudian adanya konflik ideologi antara kapitalis dan sosiologis. Nah, ini teman-teman bisa mendalami lagi, gitu, apa yang dibawa dengan
apa yang dibawa oleh kapitalis dan apa yang dibawa oleh sosialisme. Jadi kalau kapitalis, ideologinya dia membolehkan kebebasan yang seluas-luasnya, bahkan untuk pemilikan gitu ya, kepemilikan warga itu dibolehkan memperkaya diri sekaya-kayanya gitu ya. Nah, kalau untuk sosialisme dia punya kebijakan ekonomi yang berbeda gitu. Jadi kalau di sosialisme itu harus ada kesamaan gitu ya, kesamaan dalam bidang ekonominya. Jadi dia sama rasa gitu ya, harus sama rasa. Jadi misalnya tidak boleh ada kepemilikan pribadi. Jadi kalau misalnya Dek Galih itu punya perusahaan besar, maka harus dibatasi sampai sekian gitu ya. Kepemilikan hartanya hanya sampai misalnya 1 miliar saja gitu. Jadi rata orang kaya yang ada di negara-negara yang berpaham sosialis ini dia akan rata. Kisaran kekayaannya itu berkisar sampai sekian. Padahal kalau misalnya dia mau gali lagi, dia bisa Galih bisa mendapatkan uang lebih daripada 1 miliar tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, lahirnya nasionalisme di Asia Afrika. Ini terutama dipicu oleh kekuatan Jepang gitu ya, karena mampu mendobrak gitu ya adik kuasa waktu itu. Nah, kalau Jepang sendiri mampu mengalahkan Rusia 1904 sampai 1965 gitu ya. Yang jelas di kekuatan dia itu sampai dengan 1945 itu dia kuat gitu ya, sampai kemudian Nagasaki dan Hiroshima-nya dibom oleh Amerika. Ya. Baik, selanjutnya kita akan lihat dari peran sejarahnya terkait nasionalisme di Indonesia. Jadi kalau Indonesia sendiri dari para cendekiawannya itu mulai merintis gitu ya, adanya gerakan-gerakan yang berpaham nasionalisme. Yang pertama dari Budi Utomo, organisasi Budi Utomo yang dia berbasis subkultur Jawa yang dia ada cendekiawan anak-anak mahasiswa kedokteran gitu ya, yang ada di universitas atau mungkin sekolah ya, sekolah Stovia yang disiapkan oleh Belanda. Kemudian Serikat Dagang Islam, entrepreneur Islam yang bersifat ekstrovert dan politis, dia lebih keluar karena kan dagang ya, dia akan bertemu banyak orang gitu. Kemudian Muhammadiyah, dia lebih ke Islam modernis dengan bersifat introvert gitu ya, lebih ke dalam. Kemudian Indisti Party, dia gabungan dari berbagai ras gitu ya, sampai nasionalisme itu harus non rasis gitu ya, nggak boleh rasis. Ini dari Arab, dari Indo-Arab, campuran Indo-Cina dan sebagainya. Jadi kalau sudah bilang Indonesia ya sudah Indonesia gitu ya. Kemudian Indis Social Democrat, nah ini penjawantahan nasionalisme politik radikal yang berorientasi Marxis. Ini lebih sosialis gitu ya. Nah ini juga bangunan-bangunan pergerakan yang ada di Indonesia. Trikoro Darmo, Embryo dari Jong Java gitu ya, masih terkotak-kotak. Jong Ambon, Jong Celebes atau Sulawesi, Jong Sumatera gitu ya. Kemudian ada Tul Ulama dan subkultur santri dan ulama. Sampai kemudian terjadilah pergerakan nasionalisme dengan bertekad mengeluarkan adanya Sumpah Pemuda ya, untuk mengakomodir semua organisasi tersebut. Nah ini yang saya sampaikan tadi dari kedokteran Stovia. Nah ini kalau mau lihat bangunan sejarahnya masih ada di kedokteran UI yang di Salemba. Ya.
Kemudian 20 tahun sejak Budi Utomo berdiri, diucapkanlah, diwujudkan gitu ya dalam Sumpah Pemuda tahun 1928. Ya, yang mulai menyatukan, yang terkotak-kotak mulai disatukan gitu, dalam satu organisasi kepemudaan. Nah, realisasi dari gerakan mereka itu adanya menyandera gitu ya, menyandera Soekarno-Hatta di Rengas Dengklok gitu ya, menyandera gitu ya, itu harusnya menyandera Soekarno-Hatta di Rengas Dengklok. Nah ini dalam rangka menjawab gitu ya janji-janji Belanda maupun Jepang untuk memerdekakan Indonesia gitu ya. Jadi mereka baru janji aja. Nah, kita minta realisasinya sekarang aja. Nah, ini menguatkan Pak Karno dan Pak Hatta untuk segera mendeklarasikan kemerdekaan atau memproklamirkan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian di perkembangan nasionalisme berikutnya adalah ketika adanya PKI gitu ya, gerakan 30 September 1965 itu menjadi puncak gitu ya pemberontakan yang ada di Indonesia yang menginginkan untuk PKI itu jaya di negeri Indonesia. Ya ini kalian paham lah ya, banyaknya jenderal yang dibunuh waktu itu gitu ya. Kemudian yang kelima ini perkembangan nasionalisme masa reformasi gitu ya. Ini gambarnya ketuaan ya, harusnya nggak sampai kayak gini juga gitu. Nasionalisme tahun 1998 gitu ya, bergulirnya menurunkan pemerintah Soeharto gitu ya, karena banyak sekali tuntutan. Waktu itu ada 5 tuntutan, yang 2 diantaranya minta Pak Harto itu turun yang sudah 32 tahun menjabat gitu ya, karena kebijakannya semakin lama semakin tidak berpihak kepada masyarakat gitu ya. Kemudian yang kedua menurunkan harga. Nah, harga itu sampai terlampau tinggi sampai masyarakat tidak bisa membeli. Akhirnya mereka menjara berbagai supermarket gitu ya untuk memenuhi kebutuhannya. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke semangat nasionalisme. Itu harus ada 5 prinsip, yaitu kesatuan, merasa satu wilayah, satu ideologi, satu doktrin gitu ya, satu politik gitu, satu pemerintahan. Kemudian yang kedua, kebebasan, liberty dalam beragama maupun berbicara dan pendapat gitu ya. Kemudian kesamaan, equality dalam hukum dan pemerintahan terkait hak dan kewajibannya. Nah, ini ada beberapa tokoh yang saya ingin gambarkan di masa sekarang gitu ya. Bukan juga kecenderungan, bukan gitu, tapi saya melihat apa yang mereka lakukan itu memang memberi dampak yang luar biasa untuk saat ini. Misalnya Pak Anies Baswedan, beliau lahir dari akademisi gitu ya. Beliau di akhir jabatannya sebelum sampai gubernur itu adalah rektor termuda di Indonesia gitu, di Universitas Paramadina Jakarta. Beliau lulusan dari Amerika Serikat gitu ya, dari bidang politik gitu ya. Jadi permainan politik maupun perkembangan politik yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan itu memang mencirikan kematangan gitu ya, dari meskipun usianya masih sangat muda gitu ya. Kemudian ini ada Sherly Anavita gitu ya, dia seorang influencer gitu ya, dari YouTuber gitu ya,
masih 27 tahun, dia sudah S2, dia dari Aceh, tapi apa yang disampaikan itu mampu mengkritisi banyak hal dan juga mampu menjadi cerminan anak muda saat ini. Ya, kemudian untuk Nadiem Makarim itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, sebelumnya beliau menjabat sebagai bos Gojek gitu ya, yang dia pulang dari Harvard kemudian menggarap Gojek gitu ya, menggarap Gojek. Nah, mungkin itu saja yang ingin saya gambarkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, kita gunakan forum yang sudah saya siapkan. Itu saja, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.